Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Bapak harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai rangkaian listrik. Namun sebelum kita bahas itu, perhatikan pertanyaan berikut. Apakah kamu sudah tahu kenapa lampu di kelas dan lampu di rumahmu bisa menyala? Lalu bagaimana ya proses lampu tersebut bisa menyala? Simak penjelasan dari rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah sebuah jalur atau rangkaian sehingga elektron dapat mengalir dari sumber voltase atau arus listrik. Proses perpindahan elektron inilah yang kita kenal sebagai listrik. Kemudian elektron dapat mengalir pada material penghantar arus listrik, yakni konduktor. Oleh karena itu, kabel yang dipakai pada rangkaian listrik yaitu kabel yang terbuat dari bahan tembaga sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Nah, terdapat dua tipe rangkaian. Yang pertama yaitu rangkaian seri. Rangkaian seri yaitu rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bersebelahan atau sejajar. Contohnya seperti gambar di bawah berikut. Kemudian prinsip kerjanya yaitu rangkaian listrik tersebut apabila diberi dua lampu, kemudian ada satu saklar dan salah satu lampu tersebut tidak menyala, maka kedua lampu pun akan mati. Ini adalah kekurangan dari rangkaian seri. Namun ada juga kelebihannya seperti berikut. Kelebihannya yang pertama, kuat dari arus listrik yang mengalir pada setiap bagian memiliki besaran yang sama. Kemudian yang kedua, cara membuat rangkaian seri tidak rumit dan tergolong lebih mudah dikarenakan memiliki bentuk yang sederhana. Yang ketiga, rangkaian seri tidak membutuhkan terlalu banyak komponen dikarenakan pemasangan dari rangkaian seri yang sejajar. Yang keempat, rangkaian seri membutuhkan kabel yang cenderung lebih sedikit sehingga biaya dalam proses pembuatannya pun menjadi lebih murah. Yang kelima, apabila rusak, rangkaian seri akan lebih mudah diperbaiki. Dan yang keenam, tidak sulit untuk memeriksa ketika adanya kerusakan dikarenakan tidak adanya banyak komponen yang perlu diperiksa. Dan ini berikutnya adalah kekurangan dari rangkaian seri selain apabila salah satu lampu putus, yang lainnya pun tidak akan menyala. Nah, ini contoh yang harus kita ingat ya. Dan kita pahami mengenai tentang rangkaian seri ya. Pada intinya kita ingat lagi rangkaian seri tidak akan menyala apabila ada salah satu lampu putus, rusak ataupun dilepas ya. Terus ini ada beberapa contoh dalam penggunaan rangkaian seri. Yang pertama yaitu pada lampu senter. Tentunya kalian pernah menjumpai dong lampu senter. Kemudian pada lampu hias ya. Dan juga pada lampu jalanan. Nah, dan juga pada lampu taman. Ini dibuat secara seri. Selanjutnya kita akan membahas tentang rangkaian paralel. Apa itu rangkaian paralel? Yaitu rangkaian listrik yang hambatannya disusun secara bertingkat atau bercabang. Contohnya perhatikan gambar di bawah. Nah, berbeda ya dengan yang rangkaian seri dari bentuk penyusunannya. Selanjutnya kita lihat kelebihan dari rangkaian paralel. Yang pertama, pembagian arus listrik akan merata pada setiap bagian. Jika salah satu komponen terputus, tidak akan mengganggu bagian komponen lainnya. Itu karena komponen lain bisa tetap menyala meskipun salah satu komponen pada rangkaian paralel terputus. Yang ketiga, lebih hemat listrik loh, karena tidak semua komponen yang ada di dalamnya menyala secara bersamaan dan terus-menerus. Namun, rangkaian paralel juga memiliki kelemahan, yaitu satu, proses instalasinya yang diperlukan dalam pemasangan rangkaian paralel terbilang lebih sulit daripada rangkaian seri. Kemudian, karena lebih sulit, maka dari segi biaya pun rangkaian listrik paralel dibilang lebih mahal karena membutuhkan banyak kabel. Kita ingat lagi mengenai tentang rangkaian paralel. Ini ya, hampir semua di rumah-rumah sebagian besar menggunakan rangkaian paralel.
Hal ini karena tidak semua perangkat listrik dinyalakan secara bersamaan. Karena itu digunakan rangkaian paralel agar bisa dinyalakan dan dimatikan secara bergantian. Rangkaian paralel pun tidak mempengaruhi perangkat listrik lain saat salah satunya dinyalakan ataupun dimatikan. Karena itu sangat cocok untuk penggunaan listrik di rumah. Nah, ini beberapa contoh benda yang memanfaatkan rangkaian paralel. Antaranya lampu selang LED, lampu lalu lintas, alarm kebakaran, dan lampu keyboard. Lebih tepatnya lagi, kita akan membahas rangkaian seri dan paralel dalam bentuk praktis seperti ini. Nah, ini kita akan simulasikan bagaimana menyusun rangkaian seri dan rangkaian paralel. Di sini ada kabel, baterai, lampu, resistor, dan juga saklar. Namun kita tidak memanfaatkan resistor, ya. Kita akan fokus terhadap kabel, baterai, lampu, dan saklar. Oke, kita mulai saja. Kita pilih dulu baterainya 3 buah. Nah, kita susun, kemudian kabelnya. Nah, perhatikan cara menyusun kabel dengan lampu, ya. Karena ini akan menentukan nyala atau tidaknya arus listrik. Nah, setelah itu kita sambungkan dengan saklar, karena fungsi dari saklar adalah untuk menyambung dan memutus arus listrik. Nah, apabila ini kita putuskan, salah satu lampu putus atau mati, apa yang terjadi? Nah, ternyata tidak menyala semuanya. Inilah yang disebut dengan kekurangan dari rangkaian seri, ya. Seperti itu. Oke, kita putuskan saklarnya. Oke, mati. Selanjutnya kita fokus ke rangkaian paralel. Kita buat dengan 3 buah baterai beserta kabel-kabelnya. Dan ingat, rangkaian paralel dibuat secara bersusun, ya. Kalau tadi rangkaian seri dibuat secara sejajar. Nah, ini ya, rangkaian paralel dibuatnya bertingkat, ya. Tidak sejajar seperti rangkaian seri. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan saklar. Ya, kita pencet. Nah, dan menyala semua. Sekarang kita simulasikan apabila ada salah satu lampu yang mati, apakah yang akan terjadi? Kita lihat. Nah, yang lain tetap menyala, ya. Walaupun ada salah satu lampu yang mati atau komponen lampunya rusak seperti itu. Nah, inilah keunggulan atau kelebihan dari rangkaian paralel. Namun kekurangannya itu tadi, kabelnya jadi lebih banyak yang kita butuhkan, ya. Mungkin itu mengenai simulasi dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kemudian selanjutnya kalian bisa mengerjakan ini dalam bentuk kelompok, ya. Nah, ini adalah persiapan bahan-bahan yang harus kalian siapkan dalam membuat rangkaian seri, dan ini bahan-bahan yang digunakan dalam membuat rangkaian paralel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.